usolli ala hadzal maitati. Selesai. Ya, selesai. Kalau usolli ala hadzal maiti itu untuk yang laki-laki, yang akhirnya di Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Kalau usolli ala hadzal maitati, tanda-tandanya ya, maka nanti ujungnya adalah Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha gitu ya. Selesai. Antara laki-laki dan perempuan itu semuanya selesai dengan dua itu. Barang siapa ustadz yang ngomong apa namanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma firlaha warhamha, kok dia malah firlaha ya. Nih yang apa namanya, yang bisa nih, yang orang tuanya kritis, kok dia malah firlaha ya. Emang apa? Kan itu bocahnya bocah kecil, cewek, gitu kan ya. Nah loh, yang begini gawat nih. Tapi nggak semuanya bisa. Tapi yang jelas hadir sekali lagi, yang pertama usolli itu cuma terbagi dua, antara Allah maghfir lahu, Allahumma apa namanya usolli ala hadzal maiti, sama Allahu usolli ala hadzihil maitati. Udah itu aja. Itu laki-laki yang pertama, kemudian yang keduanya perempuan. Cuman kan yang perempuan terbagi menjadi orang perempuan kecil dan orang perempuan gede, laki-laki kecil dan laki-laki gede. Kayak si Lubna kan masih celek ya. Nah dia pakainya apa sesuai dengan itu? Nah pakainya ada tifli untuk laki-laki yang masih kecil, kemudian untuk perempuan yang masih kecil namanya tiflati. Usolli ala hadhil maitati tiflati gitu ya. Kalau pakainya usolli ala hadzal maitati ala hadzal maitati, udah selesai, nggak apa-apa. Tapi bolehlah sekali-sekali ya kita spesialiskan, karena ini mayitnya adalah mayit perempuan, maka kita baca dengan kalimat tiflati gitu. Boleh nggak? Boleh. Nggak bisa bang, udah Allahu Akbar saya sholat mayit sebagaimana yang dilakukan imam, udah selesai dalam hati, selesai udah ya. Nggak usah pakai lama-lama, nggak usah pakai ribut-ribut. Saya niat sholat mayit sebagaimana yang dilakukan oleh imam saya, wajib atas, selesai sudah begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian doanya juga Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, buat yang wis gede ya, buat yang wis balik gitu. Udah yang sudah orang besar udah balik kayak gitu. Kemudian laki-laki perempuan yang sudah balik dan sudah baleghah gitu, yang sudah besar dan balik gitu umpamanya. Itu kalau semuanya hu dan ha. Bagaimana dengan laki-laki dan perempuan yang masih kecil? Maka bacanya yang pertama itu Allahumma ja'al furuton ya. Yang pertama itu furuton, semoga sholat yang saya lakukan ini akan menjadi teman furuton li abawaihuma. Dia mah pakainya, lihat domirnya, buat teman siapa? Buat kedua orang tuanya. Artinya apa? Bayinya mah nggak dihituin sama sekali, nggak disentuh. Kenapa? Karena menurut Islam orang yang diwafatkan umur kurang dari 7 tahun, artinya 7 tahun ke bawah, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mansur tenang-tenang saja, sudah punya simpenan buat kalau bahasa Betawinya ngawe-ngawe ayah sini ya gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau mati masih kecil mah kita kadang-kadang ngerumunan bahaya. Apa bahasanya? Agak sedikit Tuhan tega banget begitu. Itu semacam itu. Memang manusiawi, tapi jangan terlalu ini ya. Zaman fikih kontemporer itu saya pernah baca, antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir itu apa namanya, ketika dikabarkan saudara yang dicintai itu meninggal, ibu, kakak, adik, anak tersayang dan lain-lain sebagainya, itu kelojotan dan kakinya Pak. Kalau dalam fikih kontemporer, fikih yang itu apa namanya, fikih kekinian, orang-orang padahal sekarang udah jauh ratusan tahun yang lalu, itu apa namanya, kakinya kelojotan. Kayak bocah kecil nangis gitu, minta dibeliin mobil kagak dibeliin sama ayahnya. Kelojotan, kemudian nyabut-nyabut rambutnya sampai rambutnya itu terbawa di tangannya sampai pada putus, sampai pada ke bawah gitu. Kan orang perempuan kan biasanya nangis begitu ya. Makanya diuak gitu rambutnya, itu jangan semacam itu. Nangis seperti biasa boleh nggak apa-apa, itu manusiawi. Malah kalau di agama Kristen itu nggak boleh tangisin Pak, karena sudah dijamin sama itunya tuh, sama ustadznya, ini bakal masuk surga. Lah kita mau udah punya kuncinya ya. Kita mau udah punya kunci surga. La ilaha illallah. Yang pertama doanya itu furuton. Ya, teman pahala yang
mengikuti. Kemudian yang kedua, waj'alhu lahuma salafan. Ya, pahala yang menyusul. Buat siapa? Kembalinya lahuma buat orang tuanya juga. Wasakil, kemudian memberatkan lahuma mawazinahuma, gitu bahasanya. Makanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama doanya itu memang beda, bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu, bukan Allahumma ighfir lahu warhamha, bukan. Tetapi dia mah Allahumma ja'alhu, kalau karena si Lugna perempuan, Allahumma ja'alha ya furutan li abawaihuma. Ya Allah, jadikanlah bocah ini simpenan pahala yang mengikuti buat nanti ayah dan ibunya. Wasalapan, dan pahala yang menyusul buat ayah dan ibunya. Wasakil, kemudian memberatkan pada saat dimana ayah dan ibunya ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan yaumul mizan. Hisab berbeda. Yaumul mizan, dimana hari pertimbangan buat seluruh pegawaiannya manusia. Jadi tenang Bang Mansur, kalau semuanya kita sekarang ini Lubna telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali sudah diputuskan, sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa bi kitabim min qabli an nabra'ah. Kok bisa kata Allah di ayat? Ya yang begitu mah gampang, kecil. Inna zalika 'alallahi yasir. Kalau bocah-bocah sekarang mau bilangnya, ya segitu mah, begitu. Ya, kecil Allah mah segitu. Lo wong nyiptain manusia mah gampang, wong nyiptain alam apa namanya matahari aja yang segitu panasnya bisa ya. Bumi, langit, lihat dah, bigori amadin, segini lebarnya kagak ada tiangnya satu pun. Kita bikin masjid, tiangnya banyak banget. Kenapa? Takut nanti kalau semuanya ada jemaah yang naik ke atas, ambruk modal semua gitu. Allahu Akbar. Kan mana di Cina tuh? Tadi ya, berita yang tadi tuh ya. Di Cina tuh lagi sembahyang juga sama, itu dia juga masuk surga juga menurut dia. Ya kita juga sama, pada saat kita sholat kemudian kita meletup. Tapi jangan kayak kemarin ya, Roman itu kan. Bagaimana ceritanya? Allahu Akbar. Iya, kali mengantuk itu mas sholat ngantuk ya. Itu yang kedua. Kemudian yang paling akhir hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merenung bahwa sesungguhnya sekali lagi mati itu bukan milik orang yang sudah tua-tua ya. Masya Allah, Lubna sedang dikasih, sedang dicintai sama ibunya Potinah ya. Masya Allah, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kan kita duluan secara ideal mah ya. Ya, siapa yang umurnya 50? Lu duluan lo, pergi kayak gitu. Ntar saya nyusul belakangan dikit, mau bela, kemudian lain sebagainya itu ya, yang seumuran sama saya. Ntar Bang Sarul belakangan dikit karena mudahan. Ntar ada lagi sono si Kama gitu. Mungkin Pak RT sama saya, Pak RT duluan atau bareng kayak gitu. Seharusnya kan begitu logikanya, tetapi rupanya nggak begitu gitu loh. Ya, nggak begitu. Kelapa cengkir jatuh. Ya, belum ada apa namanya, belum ada ingus-ingusan apa namanya itu. Jatuh, yang udah ada ingusnya jatuh, yang setengah tua jatuh, yang tua sampai lagi kayak gitu. Emang sudah wajib jatuh, gugur sudah begitu. Karena ternyata ya begitulah gambaran kehidupan. Artinya apa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Sekarang renungkan bahwa sesungguhnya tanda-tanda kiamat kubro itu sudah nyata semua. Masya Allah. Kan salah satu tanda-tanda kiamat kubro itu perang yang gak berhenti-berhenti hadirin. Perang yang gak berhenti-berhenti. Orang nggak salah nggak apa, main bom baik gitu. Akhirnya kita bingung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita mah bukan orang siapa-siapa, ya. Mau ke sana dek, ongkosnya dari mana? Belum sampai sana udah mati, konyol namanya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya paling tidak doa, kayak gitu ya. Apa yang kita doakan? Nah silakan Datuk. Kalau saya setiap habis sholat saya usahakan untuk baca Alam Nasrah 7 kali. Ya. Kalau bapak-bapak, Allahumma ansur. Ya boleh, kayak gitu ya. Apa ada tuh yang doa kalau itu Jumat tuh ya ada ya. Allahumma ansur juyusal muslimina fi Palestin kayak gitu. Ya monggo, silakan ya. Silakan doain aja. Atau nggak bisa baca Fatihah aja, ya Allah saya kirimkan Fatihah ini semoga Engkau kabul buat apa namanya saudara-saudara saya yang ada di Palestina dan seluruh negara muslim yang sekarang ini sedang dizolimi oleh orang-orang kafir, oleh orang Yahudi. Semoga Engkau berikan kemenangan kepada mereka. Lahul Fatihah atau lahum Fatihah ya monggo kayak gitu. Kan selesai sudah ya. Karena ternyata
Palestina itu adalah negara yang pertama, kalau kita berdasarkan sejarah, ya, negara yang paling pertama mengakui tentang kemerdekaan Indonesia. Jauh kan? Kesono ya. Ternyata salah silsilah gitu ya. Sebelum negara-negara lain mengakui tentang kemerdekaan Indonesia, Palestina itu adalah salah satu negara yang mengakui, ya, Indonesia saya akui telah merdeka. Jadi sebagai bahasa ininya, bahasa dunianya, sebagai ungkapan terima kasih balik kepada dia, yuk kita tidak mampu membela mereka dengan cara angkat senjata karena kita bukan bidangnya. Kita tidak mampu untuk sono karena gak ada ongkosnya. Kita tidak mampu ke sono karena takut mati. Anak kita masih kecil-kecil. Ini kita sayang banget sama kita. Kayak gitu dan lain-lain sebagainya, tetek bengek itu ya yang membuat kita tidak sempat sampai ke sono, tetapi masih ada selama-lamanya kita masih bisa mendoakan buat saudara-saudara kita yang ada di sana, kayak gitu. Caranya masing-masing dah ya, sekemampuan kita, sekebisanya kita. Yang paling akhir, Podina, sekali lagi Bang Mansur, nggak usah terlalu nuruti kesedihan, ya, tidak usah terlalu menuruti kesedihan. Anggaplah Ananda Lubna lebih disayang sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti akan menarik Bang Mansur dan Potina. Ayah, Umi, sini. Karena memang orang surga salah satunya begitu. Ingat nggak? Teman-temanku sekalian, apabila nanti di surga engkau tidak melihat aku. Itu Hadi Hidayat loh yang ngomong. Iya. Sekelas Hadi Hidayat, siapa yang gak kenal sama dia? Dia kan setara dengan satunya lagi, Abdul Somad. Itu doanya begitu. Kalau nanti engkau tidak lihat aku di surga, aku bukan mampir di tukang kopi. Kan biasanya begitu. Tolong kayak gitu. Itu sekelas dia. Bagaimana yang sekelas kita? Yang sholat juga jarang-jarang gitu ya. Maka kita Masya Allah hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dari anak kita yang soleh, dari anak kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi yang masih sangat kita sayangi. Buah hati, qurratul a'yun. Dia adalah anak saya yang paling cerdas, dia adalah anak paling saling cantik, dia adalah anak paling pang semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, pada saat itu kita ridha, insya Allah itu akan jadi furutan, akan jadi simpenan gitu ya. Kemudian wasalapan akan jadi pahala yang menyusul buat kita. Kemudian wasakir akan jadi timbangan pemberat buat kita pada saat kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun kita semua termasuk yang ngomong, apabila nanti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.